focus, stop with it. Hit the focus, stop with it. Hit the... Oke, selamat datang di video dari Vida Cahya Guntara. Saya Vida Cahya Guntara, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap yang saat ini semester 4, akan memberikan materi tentang kelistrikan yang khususnya telekomunikasi pada jaringan kelistrikan di Indonesia. Tentunya jika kalian tertarik dengan judul videonya, kalian harus menonton video ini sampai berakhir tanpa skip, oke? Nah, dijamin kalian akan mendapatkan ilmu atau ilmu dari telekomunikasi ini atau informasi dari video ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, dan jangan sampai dilewat-lewati. Oke, di video kali ini saya akan membahas beberapa diantaranya, yaitu tujuan dan apa saja jenis-jenisnya dan apa saja pedoman pemeliharaan yang ada di sistem jaringan komunikasi kelistrikan di Indonesia. Oke, jika kalian nanti suka jika kalian suka video ini, silakan like, dan jika kalian ingin mengedukasi teman-teman kalian, silakan di-share. Jika kalian ingin menambahkan atau mendapatkan ilmu lagi, silakan kalian komentar supaya saya bisa membuatkan video atau sebuah sarana untuk mengedukasi lebih dan lebih. Oke, kita langsung saja ke videonya. Check this out. Telekomunikasi. Ya, di video ini nanti saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan telekomunikasi pada sistem kelistrikan di Indonesia, terus jenis-jenis jaringan yang dipakai pada sistem kelistrikan di Indonesia, terus pemeliharaannya itu apa saja sih yang dibutuhkan dalam sistem kelistrikan di Indonesia. Yang pertama, saya akan memberitahu tentang tujuan telekomunikasi pada sistem jaringan kelistrikan di Indonesia. Ya, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kebutuhan tenaga listrik yang memerlukan sistem pengaturan dan pendistribusian listrik yang handal dan ekonomis. Pada sistem kelistrikan, sarana telekomunikasi digunakan untuk yang pertama, komunikasi data meliputi SCADA, IT, metering, PGM, DFR, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi suara meliputi telepon administratif, telepon operasional, dan telepon hotline. Yang ketiga, proteksi dan teleproteksi. Oh iya, di video ini saya akan membahas secara umum, bukan secara khusus. Secara umum hanya sampulnya, tidak terlalu mendalam. Jadi saya akan memberikan sedikit-sedikit materi. Jika nanti ada yang ingin saya menambahkan lagi materi yang perlu disampaikan, silakan komentar di video ini. Oke. Baiklah, kalau gitu saya akan melanjutkan video ini. Penjelasan yang berikutnya adalah jenis jaringan telekomunikasi pada sistem kelistrikan di Indonesia. Apa saja sih jenis jaringan telekomunikasi pada sistem kelistrikan di Indonesia itu? Yang pertama, PLC, dan yang kedua nanti ada fiber optik, yang ketiga itu ada radio VHF, yang keempat itu ada radio microwave, dan masih ada beberapa lagi. Ya, yang kita langsung ke yang pertama, yaitu PLC. PLC sendiri nanti memiliki dua sistem, yaitu ada sistem indoor dan sistem outdoor. Kita ke pembahasan PLC terlebih dahulu. PLC merupakan peralatan telekomunikasi yang memanfaatkan propagasi perambatan gelombang frekuensi radio dengan metode modulasi AM melalui konduktor transmisi SUTT dan SUTET. Oke, adapun bagian-bagian dari PLC. PLC sendiri itu memiliki dua bagian utama yang saya sebutkan tadi. Ada bagian indoor dan bagian outdoor atau luar ruangan.
bagian indoor sendiri itu meliputi sistem modulasi yang digunakan adalah SSB, Single Sideband, dengan sistem analog, digital, dan kombinasi. Baik, yang berikutnya itu adalah bagian outdoor. Ini merupakan gambar dari perangkat indoor PLC, oke, yang memakai di sini diberitahukan menggunakan PLC Siemens. Baik, berikutnya ada peralatan luar PLC. Apa sih peralatan luar PLC? Itu ada LMU, CC, dan ada satu lagi, apa itu, lupa namanya, nanti sekalian dibahas ya. Baiklah, LMU. Peralatan LMU berfungsi untuk menyesuaikan impedasi sistem PLC dengan impedasi sistem SUTT sehingga diperoleh pembinaan energi daya sistem PLC yang optimum. Perangkat ini dilengkapi dengan sistem pengaman elektris, yaitu protective device, dan fuse pengaman dengan kemampuan aliran listrik sebesar 5 ampere. Ya, 5 ampere. Ini bukan gambar dari LMU yang terpasang biasanya di gardu induk ataupun pembangkit listrik atau, dan juga ya tentunya itu merupakan bagian dari tadi outdoor PLC ya. Yang berikutnya CC coupling. CC digunakan untuk menghubungkan sistem peralatan telekomunikasi PLC dengan sistem jaringan tegangan tinggi. Baik, sampai sini paham? Oke, penggunaan CC saat ini jarang digunakan karena fungsi coupling kapasitor terdapat juga pada CFT. Yang ketiga, wave trap. Wave trap berfungsi sebagai filter frekuensi membawa PLC agar tidak masuk ke sistem peralatan jaringan tegangan tinggi dalam gardu induk. Jadi di PLC sendiri itu juga ada filternya. Filternya itu dinamakan wave trap. Yang tentunya dilihat dari gambar ini itu berbentuk tabung ya, yang besar itu. Berikutnya yaitu yang berikutnya itu adalah fiber optik. FO adalah saluran kabel yang terbuat dari silika, kaca, atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dua cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi kecepatan transmisi saluran optik sangat tinggi, ya sangat tinggi dan sangat baik, digunakan untuk saluran komunikasi. Baiklah, berikutnya ada jenis kabel fiber optik. Ada dua kelompok, yaitu yang pertama jenis berdasarkan pelindung, jenis kabel fiber optik berdasarkan pelindungnya. Yang kedua itu jenis kabel fiber optik berdasarkan jumlah cahaya yang bisa dilewati. Oke, sampai sini paham? Ada dua macam ya. Ada yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis kabel fiber optik berdasarkan pelindungnya. Ada tiga macam. Yang pertama, OPGW, Optical Ground Wire. Core kabel optik disatukan dengan kabel GSW transmisi. Ya, yang mana nanti akan sangat kompleks komponennya. Yang kedua, ADSS, All Dielectric Self Supporting. Core kabel optik dikemas atau dilindungi dari bahan non-metalik dan ditarik terpisah dari jaringan transmisi power. Figure 8. Core kabel optik dikemas atau dilindungi bahan non-metalik dan ditumpangkan pada bahan metalik. Jadi perbedaan ADSS dan figure 8 itu antara pencampuran bahannya yang ada di kabel tersebut. Yang ADSS itu tarik terpisah, sedangkan figure 8 atau figure 8 itu adalah ditumpangkan atau agak tumpuk ya. Oke, berikutnya adalah jenis kabel fiber optik berdasarkan jumlah cahaya yang bisa dilewatkan, yaitu yang pertama, kabel single mode. Memiliki kriteria diameter yang kecil, 8-10 mikrometer, hanya melewatkan satu cahaya untuk komunikasi jarak jauh. Kabel multi mode, diameter lebih besar, lalu bisa melewatkan beberapa cahaya, tapi untuk komunikasi jarak pendek. Nah, jika masih ada kira-kira yang canggung tentang fiber optik, nanti saya akan menjelaskan di video berikutnya atau di video selanjutnya.
Jadi jika kalian masih canggung, silakan komentar tentang video-video ini, ataupun ada mau yang ditambahkan, nanti saya kasih khusus buat kalian itu membuatkan tentang itu. Oke, jadi kan masih ada yang mungkin masih ada yang ditanyakan, kenapa sih kabel single mode itu hanya melewati satu cahaya tapi untuk komunikasi jarak jauh, sedangkan kabel multimode itu melewati beberapa cahaya tapi untuk komunikasi jarak pendek. Kan kabel multimode itu kan diameternya lebih besar, sedangkan single mode diameternya kecil, gitu. Mungkin itu ada dari pertanyaan yang bisa membuat kalian penasaran. Oke, berikutnya yaitu tentang multiplexer. Multiplexer adalah perangkat yang digunakan untuk menggabungkan atau memilih beberapa jalur data menjadi satu jalur data untuk dikirim ke tempat lain melalui media telekomunikasi. Multiplexer pada fiber optik menggunakan tiga teknologi utama yaitu PDH, SDH, DWDM. Yang pertama PDH, Synchronous Digital Hierarchy. Yang kedua SDH, Synchronous Digital Hierarchy. Agak sulit ya, maaf. DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing. Oke, yang selanjutnya yaitu apa saja sih yang ada pada multiplexer? Kita langsung bahas, jangan lama-lama. Multiplexer juga memiliki modul diantaranya modul I/O interface, perangkat yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, yakni pengiriman dan penerimaan informasi data, suara ataupun sinyal teleproteksi. Yang kedua, CPU device atau perangkat CPU menjalankan fungsi utama dari multiplexer seperti membuat proses konten digital management line, manajemen branching, network system, dan fungsi-fungsi digital lainnya yang dikerjakan secara software. Jadi ini akan lebih pastinya lebih kompleks ya, multiplexer ya. Yang berikutnya yaitu tentang apa sih DC converter. Jadi jaringan-jaringan telekomunikasi yang di Indonesia itu juga membutuhkan DC converter. Berfungsi untuk mengkonversikan tegangan dari 24 sampai 48 VDC untuk dirubah menjadi tegangan lebih dari 12, kurang dari 12, lebih dari 5 yang diperlukan oleh multiplexer untuk menggerakkan modul, alarm, indikasi, buzzer, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya yaitu tentang ini nih, jaringan radio VHF. Jaringan radio VHF ini digunakan untuk komunikasi suara dari kontrol center ke setiap gardu induk, pembangkit dan unit-unit operasi PLN. Radio ini juga menggunakan perangkat repeater atau perangkat pengulangan untuk memperjelas dan memperluas jarak jangkauan komunikasi di tempat yang mempunyai ketinggian tertentu sesuai dengan luas jangkauan kebutuhan berkomunikasi tentunya. Jadi apa sih radio VHF itu, nanti kita bahas di kelanjutannya ini ya. Ya, ini udah lanjut. Peralatan radio VHF. Peralatan indoor yaitu apa saja sih? Ya, pertama radio transceiver atau radio pengirim. Perangkat ini adalah sebuah perangkat radio VHF dengan range frekuensi dari 66 sampai 88 MHz. Wow, cukup besar ya. Atau sekitar 134 sampai 170 MHz. UPS system. Perangkat ini digunakan sebagai suplai utama dan cadangan pada peralatan radio transceiver, sehingga radio transceiver dapat tetap berfungsi saat terjadi gangguan di jala-jala PLN. Ini menurut saya UPS system itu seperti sebagai bagian utama juga, sebagai backupan juga, karena bisa membackup ketika terjadi gangguan dari transceiver tersebut. Lalu apa saja sih peralatan outdoor yang pada di radio VHF? Yang pertama itu kabel koaksial. Oke. Kabel koaksial merupakan peralatan yang menghubungkan radio transceiver dengan antena yang mempunyai impedansi 50 ohm. Yang berikutnya antena. Perangkat ini berfungsi memancarkan dan menerima frekuensi radio. Tentu kalau ada radio pasti ada antena. Kalau tidak ada, nanti
tidak saling berkomunikasi atau tidak akan menimbulkan tangkapan gelombang ya. Tidak bisa mengirim menerima atau mengirim komunikasi data, yaitu antena sangat penting. Yang berikutnya pada sistem jaringan komunikasi di Indonesia itu adalah PAX, Private Automatic Exchange. PAX digunakan untuk switching pada sistem telekomunikasi suara sehingga komunikasi dapat dibangun untuk lebih banyak pemakai. Perangkat ini tidak hanya berfungsi untuk komunikasi suara, tetapi dapat juga digunakan untuk komunikasi data seperti internet, faxmail, dan VoIP. Pesawat telepon yang digunakan adalah pesawat telepon analog dan digital. Oke, ini adalah istilah-istilah dalam PAX. Yang pertama, subscriber extension online adalah pengguna atau pemakai jalur telepon. Yang kedua, trunk line adalah saluran masukan atau keluaran yang menghubungkan PAX ke PAX lain, baik melalui media transmisi, komunikasi, atau sambungan hotline. Sambungan dapat secara analog 4W, EM ataupun 4WEM ataupun secara digital E1. Operator konsol adalah antarmuka operator untuk melakukan pengecekan perubahan setting PAX, bisa menggunakan PC atau laptop, dan itu sangat bisa. Operator konsol itu bisa melakukan kegiatannya di tempat-tempat yang mendukung ya, bisa saja di rumah, terus bisa saja di kantor maupun dimana, kan yang penting bisa menggunakan PC atau laptop, ada PC dan atau laptop. Oke, yang berikutnya, signaling adalah metode pensinyalan yang dipakai antar PAX untuk berhubungan. Remote subscriber adalah pengguna jalur telepon yang posisinya berbeda dengan PAX lokal, meskipun demikian masih terhubung dengan PAX tersebut. Yang terakhir adalah fitur, adalah fasilitas tambahan yang disediakan oleh PAX. Ya, ini adalah merupakan gambar diagram jaringan PAX untuk telekomunikasi. Oke, kita lanjut ya videonya, yaitu tentang diagram jaringan PAX untuk telekomunikasi. Ya, yang gambar merah itu sebagai pelaku untuk mengaplikasikan. Sedangkan PAX sendiri itu yang memproses, dan yang gambar banyak komputer di bawah itu adalah hasil dari proses PAX tersebut. Yang atas itu meliputi data network, public network, private network, dan yang bawah itu meliputi faxmail, analog telepon, digital telepon, data modem, video konferensi, automatical distribution, operator konsol, wireless detect, lalu voice mall, system management. Berikutnya yaitu teleproteksi. Perangkat yang berfungsi mengirimkan dan menerima perintah berupa kontak dari sistem proteksi yang memiliki keandalan tinggi. Teleproteksi dioperasikan bersama peralatan relay proteksi atau berdiri sendiri sebagai sarana proteksi peralatan sistem jaringan listrik seperti OLS, directory, remote alarm, dan lain-lain. Macam-macam teleproteksi sesuai jenis pemancar dan penerima. Yang pertama, HFTP, High Frequency Teleprotection, peralatan teleproteksi yang menggunakan carrier pemancar atau penerima sendiri, sedangkan LFTP menggunakan sistem proteksi yang tidak menggunakan carrier pemancar atau penerima sendiri, melainkan ditumbangkan ke media lain. Nah, lalu sistem yang ketujuh pada jaringan telekomunikasi kelistrikan di Indonesia itu ada radio microwave. Ada yang indoor unit maupun outdoor unit. Yang indoor unit itu peralatan di dalam ruangan yang menjadi terminal pengiriman dan penerimaan informasi berupa suara, data, dan teleproteksi. Yang outdoor unit, peralatan di luar ruangan yang mengirim dan menerima informasi berupa voice, data, ataupun teleproteksi yang di dalamnya terdapat fungsi modulasi dan demodulasi frekuensi yang ditumbangkan pada frekuensi pembawa berkisar 2,4 sampai 15 GHz. Yang terakhir pada AF terminal. Ya, yang terakhir itu adalah
AF terminal adalah perangkat komunikasi yang bekerja dengan bandwidth 4 kHz per channel. AF terminal intinya berupa data voice maupun teleproteksi, dan outputnya yaitu sinyal TX atau transmitter dan RX atau receiver. Dapat diintegrasikan ke bagian HFPLC, pilot kabel ataupun modul VFEM multiplexer fiber optik. Oke, kita lanjut ke pedoman pemeliharaan dalam jaringan telekomunikasi kelistrikan. Ya, sesuai dengan tujuan video ini, yang pertama itu adalah menyebutkan apa sih tujuan dari pemasangan jaringan telekomunikasi berbasis kelistrikan di Indonesia. Yang kedua, menyebutkan apa saja sih jenis-jenisnya yang terdapat di jaringan kelistrikan di Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah tujuannya adalah pedoman apa sih yang perlu diketahui dalam pemeliharaan dalam jaringan telekomunikasi kelistrikan. Yang pertama, pedoman in-service. Yang kedua, in-service inspection. Yang ketiga, in-service measurement. Yang keempat, shutdown testing measurement. Yang kelima, shutdown function check. Yang keenam, pengujian F atau pemeriksaan setelah gangguan. Yang terakhir, ketujuh, FMEA, failure mode effect analysis. Ya, saya akan menjelaskan satu persatu biar lebih jelas. Jadi, in-service yaitu peralatan penyaluran tenaga listrik dalam kondisi bertegangan. Sedangkan in-service inspection, pemeriksaan peralatan penyaluran tenaga listrik dalam kondisi bertegangan menggunakan panca indera. Nah, yang perlu diketahui untuk service inspection itu menggunakan panca indera. Tapi ya semuanya juga menggunakan panca indera. In-service measurement, pengujian atau pengukuran peralatan penyaluran tenaga listrik dalam kondisi bertegangan menggunakan alat bantu. Jadi nanti kita akan membahas lebih jelas lagi jika kurang jelas tentang apa sih in-service itu, in-service inspection itu, in-service measurement itu lebih detail. Nanti kita akan saya akan membuat video jika kalian sangat tertarik untuk ingin tahu tentang pedoman peralatan dan penyaluran jaringan telekomunikasi kelistrikan. Oke. Selanjutnya ada shutdown testing atau measurement, pengujian atau pengukuran peralatan penyaluran tenaga listrik dalam kondisi tidak bertegangan. Shutdown function check, pengujian fungsi peralatan penyaluran tenaga listrik dalam kondisi tidak bertegangan. Nah, jika shutdown testing itu pengukuran peralatan penyaluran, jadi seberapa efisiensi, seberapa efektif sih, misal gitulah, seberapa efektif, seberapa efisiensi suatu alat atau perangkat menerima atau mengirim informasi tersebut. Sedangkan shutdown function set itu menguji fungsinya itu pas atau tidak, misalnya gitu. Yang berikutnya adalah pengujian atau pemeriksaan setelah gangguan. Pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan setelah gangguan biasanya sering terjadi akibat konsleting atau gagal menerima data, error komunikasi gitu ya. Jadi langsung pihak maintenance itu coba memperbaiki. FMEA, metode failure mode effect analysis, metode evaluasi peralatan untuk meningkatkan availability dengan cara mendeteksi kemungkinan kelemahan desain dan penyebab kerusakan domain. Oke. Nah, itu adalah penjelasan dari video ini. Jadi cukup segitu ya videonya. Yang pertama tadi udah disebutkan kan tujuannya itu apa, kalian bisa melihatnya. Terus apa saja sih jenis-jenisnya, kan ada PLC, terus microwave, radio UHF, terus ada lagi yang tadi lah disebutkan. Dan ini ada pedoman penggunaan dalam jaringan telekomunikasi kelistrikan. Nah, jadi kalau kalian tertarik dengan pembahasan tentang telekomunikasi di kelistrikan itu untuk secara khusus, silakan komentar di video ini. Nanti
saya akan membuatkan khusus bab atau hal apa sih yang perlu dibahas. Jadi nanti saya akan membuatkan khusus untuk kalian semua yang tertarik ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah tadi yang saya jelaskan. Jika ya, ingat ya janjinya. Jika kalian suka, silakan like video ini. Jika kalian ingin mengedukasi teman-teman yang lain tentang kelistrikan dan telekomunikasi yang ada pada jaringan kelistrikan di Indonesia, silakan share ke teman kalian. Dan jika kalian ingin ingin mencari materi lagi dan yang lebih mudah, saya akan memberikan atau membuatkan video untuk kalian semua sebagai referensinya. Oke? Dan terima kasih. Dadah.